Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan video tentang diskusi ruang kolaborasi pada tugas 2.1a.5 tentang analisis skenario implementasi pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan CGP Angkatan 10 kelas 217 Kabupaten Jepara. Saya kelompok 1. Kali ini saya dibersamai oleh Bapak Marijo selaku fasilitator dan ada Bapak Suraji selaku pengajar praktik dan juga Bapak Yudi Prasetyo. Dalam satu kelompok kami, yaitu kami kelompok 1, yang pertama terdiri dari Bapak Heru Yunianto, Bapak Khairul Umam, saya sendiri Astuti Yuningsih, dan yang selanjutnya adalah Ibu Erni Widyaningsih. Topik pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, skenario pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah analisis skenario pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang SD. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa, yang memberikan keleluasaan pada setiap siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Adapun ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi adalah tujuan belajarnya jelas, kemudian guru mengetahui kebutuhan murid, lingkungan belajarnya nyaman sehingga mengundang murid belajar dengan bahagia, manajemen kelas yang efektif, dan juga penilaian yang berkelanjutan. Skenario pembelajaran kali ini adalah Pak Dermawan adalah seorang guru SD. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya tentang materi cara kerja salah satu sistem organ manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Ia mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber belajar yang ia siapkan diantaranya adalah poster, bacaan, komik sains, serta kartu pertanyaan dan video singkat tentang organ pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan pada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai. Melalui proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok sesuai tingkat kemampuan membacanya dan menyesuaikan teks yang akan dibaca. Dalam satu minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Berikutnya adalah analisis pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh Pak Guru tersebut? Selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dan yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Analisis dari kelompok kami yang pertama yaitu kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah 1. Kesiapan belajar murid, minat belajar, dan juga yang ketiga adalah profil belajar. Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, melihat tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin dikuasai oleh murid. Yang kedua, menentukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar melalui pengamatan, wawancara, dan juga persepsi. Yang ketiga, menentukan strategi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang keempat, merencanakan pembelajaran dengan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, pertanyaannya yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya adalah dari kelompok kami yaitu 1. Diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu ada buku bacaan, poster, diagram, kartu-kartu, pertanyaan, dan juga video tentang sistem organ yang sebelumnya telah disiapkan oleh Pak Dermawan. Yang kedua, diferensiasi proses,
yaitu kegiatan pembelajaran yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan diferensiasi produk yaitu pada membuat diagram alur pencernaan yang dilengkapi dengan penjelasan singkat, serta pada kegiatan membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan yang ketiga, membuat cerita kreatif dan perspektif seorang. Makanan yang menarasikan alur pencernaan menggunakan penyusunan kalimat dan kosakata yang lebih baik. Adapun pertanyaan yang keempat yaitu, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Analisis dari kelompok kami yaitu Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang atau tier assessment dengan melakukan pembagian tugas berdasarkan tingkat kemampuan murid, yaitu untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat, menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan yang telah didisplay di kelas. Adapun untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Dan yang untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan penilaian kosakata yang digunakan tentunya lebih sulit. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu skenario pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dermawan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat penting untuk dilakukan agar guru dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, sehingga potensi siswa dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, harus selalu melakukan persiapan dan perencanaan yang matang tentang bagaimana strategi-strategi yang dilakukan oleh guru tersebut, diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi produk, serta selalu mengacu pada kesiapan belajar, minat, dan profil murid, serta selalu melakukan penilaian yang berkelanjutan sesuai tujuan yang hendak dicapai. Demikian, terima kasih, semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.